Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini Jumat 18 Desember 2020, kita mau memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, dan kegiatan kita masing-masing. Maka sebagai orang yang beriman, marilah kita memulai seluruh kegiatan kita dengan persekutuan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara, firman Tuhan yang mau kita renungkan dalam satu hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat yang ke-15. Tertulis dalam Injil Lukas yang pertama ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sering kita mendengar perkataan pengkhotbah yang berbunyi, kecil bagi dunia dan tak berarti, tapi besar di hadapan Allah. Kecil bagi dunia dan tak berarti, tapi besar di hadapan Allah. Sering kita mendengar perkataan itu baik di ibadah minggu, baik di persekutuan-sekutuan gereja, maupun di persekutuan kategorial. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, firman hari ini berbicara tentang persiapan kelahiran Yohanes. Yohanes Pembaptis tentunya Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah, ternyata terlalu banyak Yohanes, tetapi Lukas 1 ayat 15 ini merujuk kepada kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mengapa kelahiran Yohanes Pembaptis kalau kita ikuti secara historis, secara perjalanan, hampir ada miripnya dengan kelahiran Kristus. Di mana di sama-sama kelahirannya dinubuatkan melalui kedatangan malaikat di tengah-tengah mimpi ibu mereka. Terkhusus pemberian nama. Kalau kelahiran Kristus kita ingat, hampir semua Injil mencatat supaya nama bayi laki-laki itu dituliskan dan diberikan nama Yesus. Terjadi juga kepada Elisabet, ibu daripada Yohanes Pembaptis, dan kepada Zakaria, ayah dia, untuk memberikan namanya sebagai Yohanes. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di mana kita mau lihat persiapan Allah untuk memilih Yohanes, persiapan Allah untuk mengutus Yohanes dalam mendahului Kristus pekerjaannya di tengah-tengah dunia sangat-sangat matang. Kita mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupannya Elisabet, di dalam kehidupan Zakaria, hal ini sangat tidak mungkin. Zakaria orangnya sudah tua, Elisabet juga sudah lanjut usia. Secara biologis, tidak mungkin lagi perempuan mampu berproduktif seperti Elisabet. Maka kita mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, satu hal yang pasti kita lihat dari persiapan kelahiran Yohanes yang tidak mungkin bagi dunia bisa terjadi melalui proses pemberitaan Allah. Yang tidak mungkin bagi dunia bisa terjadi melalui perencanaan Allah. Ketika Allah berkata kepada Zakaria dan Elisabet, mereka akan melahirkan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang pertama mendahului Kristus di pekerjaannya di dunia ini, itu terjadi. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kerap kita terbentur dalam kehidupan ini seperti itu. Kita memikirkan apa saja dalam hidup kita, dan mungkin itu tidak terjadi pada hidup kita, tetapi kita melupakan otoritas Allah terhadap kehidupan kita. Elisabet dan Zakaria hampir melupakan otoritas Allah kepada hidup mereka. Elisabet dan Zakaria hampir melupakan otoritas Allah dalam kehidupannya. Jangan-jangan kita orang Kristen juga demikian, melupakan otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Di hal yang kedua Bapak Ibu yang mau kita pelajari dari Lukas 1 ayat 15 ini, yaitu berbicara tentang penuh roh dan tidak tercampur dengan anggur dan minuman keras. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kata anggur dan minuman keras yang ada tertulis dalam Injil Lukas ini merujuk kepada yang memabukkan. Bukan anggur yang biasa itu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita samakan dengan sekarang itu mungkin minuman-minuman yang sudah dioplas. Tetapi hal ini menunjukkan kepada anggur yang bisa memabukkan, yang bisa membuat manusia lupa diri, tidak sadar diri sampai tak tahu diri. Maka banyak Bapak Ibu orang yang minum anggur sampai memabukkan diri, mereka tidak tahu diri. Tak tahu diri mereka itu sebenarnya milik Allah atau tidak. Sampai mereka mabuk-mabukan. Maka dalam Lukas 1 ayat 15 ini,
Yohanes Pembaptis tidak akan tercampur dengan anggur dan minuman keras, karena ia telah dipenuhi Roh Kudus yang artinya penuh rahmat dari Allah untuk melaksanakan tugasnya. Maka kehadiran Yohanes sebagai nazir yang tampil sangat sederhana itu representasi daripada rencana Allah di tengah-tengah kehidupan Elisabet dan Zakaria. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di Advent yang ketiga ini topik kita berbicara tentang hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Kedatangan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat agar benar-benar layak pada kedatangan Tuhan. Agar benar-benar layak pada kedatangan Tuhan, maka Yohanes Pembaptis tampil sebagai orang yang mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak jauh lebih besar daripada Kristus yang hadir di kemudian setelah dia. Marilah kita merenungkan firman ini, marilah kita belajar akan firman ini. Semoga segala aktivitas kita, pekerjaan kita terberkati di setiap langkah kita. Kristuslah yang termuliakan, Allah lah yang memberkati kita, dan Roh Kuduslah yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.